abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan keutamaannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bersama bahwa Ustaz kita, Ustaz Yusran hafizahullah taala, saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh bersama beberapa masyayikh atau para asatidzah kita, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada semuanya dan kita tetap bisa menjalankan salah satu di antara amalan soleh ini, di antara kebaikan ini, yaitu menuntut ilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat sebuah tema yang sebenarnya jauh sebelumnya telah dikisahkan dan diceritakan oleh para ulama kita dan disampaikan, diajarkan oleh para ulama kita. Salah satu di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di dalam banyak kitab-kitab yang telah beliau karang, salah satu di antaranya adalah kitab Ighathatul Lahfan yang membahas tentang makaidus syaitan, yang membahas tentang perangkap-perangkap dan jeratan-jeratan syaitan kepada umat manusia. Perangkap-perangkap syaitan kepada umat manusia menurut beliau ternyata ada banyak. Perangkap-perangkap syaitan kepada anak cucu dan keturunan Nabi Adam alaihissalam begitu banyak, dan perangkap-perangkap tersebut bertingkat-tingkat adanya. Bagi mereka yang memiliki nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang besar, yang tinggi, maka perangkap yang akan disiapkan oleh syaitan juga adalah perangkap yang paling halus, perangkap yang paling tersembunyi, perangkap yang paling samar. Seseorang yang soleh sekalipun, seseorang yang taat kepada Allah sekalipun bisa terjatuh di dalam perangkap yang tersembunyi itu. Sedangkan orang-orang yang keimanannya lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit perangkap yang zahir dan yang nampak itu sudah cukup bagi syaitan untuk menjerat kaki-kaki mereka untuk berhenti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara momen yang dipergunakan dan dimanfaatkan oleh syaitan sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kita semua adalah memanfaatkan kondisi yang paling lemah yang dihadapi oleh umat manusia. Kondisi yang lemah itu salah satu di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian atau musibah kepada umat manusia. Meskipun sebenarnya kita mesti faham dan tahu jamaah sekalian bahwa musibah itu adalah bagian daripada ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada umat manusia, dan bahwasanya musibah itu adalah salah satu di antara kodrat garis kehidupan umat manusia dalam kehidupan dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji umat manusia siapakah di antara mereka yang paling bagus amalannya. Itulah firman Allah dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebenarnya keberadaan kita di kehidupan dunia ini tujuannya adalah supaya Allah menguji kita sebenarnya. Siapa yang berhasil melewati ujian tersebut, maka dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan mereka yang gagal dari ujian tersebut, maka mereka akan mendapatkan kesengsaraan, baik itu di dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada umat manusia, maka
mesti difahami bahwasannya itu adalah salah satu di antara kesempatan dan momen yang akan dipergunakan oleh syaitan, akan dipergunakan oleh musuh-musuh kita untuk menjerat kaki-kaki kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjerumuskan kita semuanya dan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Rum ayat 41, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kerusakan di alam semesta ini disebabkan karena ulah tangan manusia sendiri, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik itu di darat ataupun di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala bertitip pesan kepada kita di akhir ayat tersebut. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi sebenarnya konsep musibah itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menampakkan musibah kepada umat manusia tujuannya supaya kita merasakan sebahagian di antara apa yang disebabkan oleh ulah tangan kita sendiri supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu hal yang mesti kita fahami, bahwa ternyata konsep musibah di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita mesti fahami juga bahwa berbeda antara setiap manusia yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beragam bentuk ujian atau beragam bentuk musibah yang menimpa manusia, maka itu akan berfungsi sebagai pengingat untuk mereka. Ketika mereka lalai, ketika mereka melakukan kesalahan, maka itu menjadi pengingat supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ujian, musibah, bencana dan sebagainya, maka bisa saja itu menjadi sebab kebinasaan mereka. Dan ini berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda dan didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, salah satu di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat jamaah sekalian, dan ini adalah salah satu di antara tanda kiamat kecil, bukan tanda kiamat besar. Salah satu di antara tanda kiamat kecil adalah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kepada sekelompok manusia di mana mereka tenggelam ke dalam perut bumi. Itu yang disebut sebagai al-masakh, di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka yang tadinya mereka berjalan di atas bumi dan mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah. Itulah yang biasa kita kenal dan barangkali baru-baru saja kita lihat jamaah sekalian beberapa tahun yang lalu seperti yang terjadi di kota Palu ya, yang disebut sebagai likuifaksi. Dan itu ternyata terjadi setelah wafatnya Nabi SAW. Terjadi kejadian yang seperti ini jamaah sekalian kepada pasukan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan sebahagian besar pasukannya. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu taala bertanya, "Ya Rasulullah, padahal boleh jadi di antara mereka yang ditenggelamkan tersebut mungkin saja ada orang-orang, para pedagang, para penjual dan sebagainya, ada orang-orang yang tidak bersalah. Ada orang-orang yang lewat dan ikut dalam kafilah tersebut namun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi SAW, "Saufa yub'atsuna ala nawayahum." Mereka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat-niat mereka semua. Olehnya itu kalau kita melihat jamaah sekalian, barangkali contoh yang paling dekat yang saat ini terjadi pada saudara-saudara kita di Sumatera, kita tidak ingin memberikan judge, kita tidak ingin memberikan stigma dan sebagainya, namun kita ingin mengambil pelajaran bahwa sebagian di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan ajalnya masing-masing. Namun sebagian mereka jamaah sekalian ada yang Allah pertemukan ajalnya, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik, meskipun tertimbun di dalam lumpur tersebut. Dan sebagian yang lainnya jamaah sekalian ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang paling buruk, sementara dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kondisi meninggalnya barangkali sama jamaah sekalian, tertimbun dalam kondisi seperti itu, akan tetapi semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan amalan yang mereka lakukan. Itulah makanya kalau kita memahami bahwa ternyata musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman, berdasarkan surat Ar-Rum ayat 41 itu adalah liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi ternyata
Allah Subhanahu wa taala mau memberikan pelajaran kepada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman syaitan ternyata memanfaatkan momen turunnya musibah itu jamaah sekalian untuk memberikan godaan-godaan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan oleh syaitan. Dan tentu saja perangkap-perangkap syaitan dan pintu-pintu syaitan yang terbuka menganga pada saat musibah itu turun, ada begitu banyak contoh-contoh dan ada begitu banyak bentuk serta ragamnya. Yang paling terbesar tentu saja dan yang paling banyak ditemukan jemaah sekalian adalah bagaimana syaitan membuka pintu kekufuran dan perbuatan bid'ah kepada umat manusia dengan melakukan tazyinul a'mal. Tazyinul amal itu artinya menghiasi amalan-amalan mereka. Orang-orang yang tadinya mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan begitu mudah dengan turunnya musibah jamaah sekalian, kekufuran itu begitu terbuka di hadapan umat manusia. Perbuatan bid'ah pun juga begitu terbuka di hadapan umat manusia. Mengapa jamaah sekalian? Karena ketika musibah itu turun, umat manusia berada dalam kondisi terombang-ambing. Ketika mereka tidak kuat dari sisi keimanan dan keilmuan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menyebabkan potensi yang sangat besar melencengnya jalan kehidupan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya ketika seseorang ditimpa musibah, maka ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak permintaan, ada begitu banyak pemberian yang diberikan kepada mereka. Namun tidak sedikit jamaah sekalian contoh-contoh yang kita dengarkan, yang kita lihat bahwa di balik penawaran dan bantuan-bantuan tersebut ada hal-hal yang diinginkan. Bahkan tidak sedikit kita mendengarkan cerita seperti kita berkaca dari apa yang terjadi jamaah sekalian pada tsunami Aceh 2004 yang silam. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya murtad dan keluar dari agama Islam karena ternyata dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkristenkan saudara-saudara kita dengan bantuan, dengan pertolongan dan sebagainya. Maka kekufuran dan perbuatan bid'ah, termasuk perbuatan bid'ah. Ketika banjir bandang datang jamaah sekalian, apa di antara amalan bid'ah yang paling banyak? Ini kemarahan alam. Kita harus datang ke sungai, kita harus datang ke laut, kita harus memberikan sesajen dan sebagainya. Itu bagian daripada amalan bid'ah. Dan waliyadzubillah jamaah sekalian, seseorang bisa sampai pada perbuatan kekufuran ketika percaya bahwasanya alam semesta inilah yang mengatur dirinya sendiri dan menunjukkan kemarahannya dan tidak memiliki kepercayaan sedikit pun kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, kita mesti belajar dari kisah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amr bin As radhiyallahu taala anhu diangkat sebagai gubernur Mesir pada saat itu. Maka dalam satu kesempatan jemaah sekalian, Amr bin As bersurat kepada Umar bin Khattab, kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menuliskan bahwa wahai Khalifah Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya sungai Nil yang ada di sisi kami saat sekarang ini sudah mengkhawatirkan kondisinya. Nah, ibaratnya jemaah sekalian, air hujan itu tidak berhenti, ya sama persis dengan saudara-saudara kita yang sekarang ini. Atau barangkali kondisi kita di Makassar jemaah sekalian ini sudah mulai memprihatinkan juga. Kalau air hujan terus menerus jemaah sekalian berhari-hari, ya ini banjir bandang bisa tidak bisa dielakkan juga jemaah sekalian. Dan itu yang terjadi di masa tersebut. Maka Amr bin Aus khawatir dengan kondisi sungai Nil bisa meluap, airnya bisa meluap. Akhirnya beliau menulis surat kepada Amirul Mukminin untuk diberikan jalan keluar dari masalah tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan surat itu jemaah sekalian, beliau membaca dengan seksama surat dari gubernur beliau Amr bin As radhiyallahu taala anhu, maka beliau menulis surat balasan kepada Amr bin As. Dan Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amr bin As, kalau sudah sampai kepadamu surat ini, maka masukkanlah dia ke dalam sungai Nil. Nah, ternyata jamaah sekalian, sebelum dimasukkan oleh Amr bin As ke dalam sungai Nil, tatkala surat itu sudah sampai kepada beliau, isi suratnya ternyata Umar bin Khattab mengatakan, wahai Nil, sesungguhnya engkau adalah makhluk dari sekian banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau meluap
atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan itu. Tapi kalau engkau itu melakukannya atas bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hamba Allah yang beriman. Ketika dimasukkan jamaah sekalian ke dalam sungai Nil itu, sungai Nil langsung surut dan tidak jadi meluap. Ini kedengarannya seperti dongeng dan cerita serta legenda jamaah sekalian, namun ini diriwayatkan oleh para ulama kita dalam buku-buku sirah, termasuk di antara manaqib atau keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar bin Khattab jamaah sekalian bukan orang sembarangan. Kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelah saya, maka nabi itu pasti adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, oleh karena jamaah sekalian, kita mesti memahami bahwa momen datangnya musibah, cobaan, ujian itu adalah momen di mana pintu kekufuran dan perbuatan bid'ah sangat terbuka. Dan kalau seandainya kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu yang benar, ilmu syariat yang benar, maka boleh saja jamaah sekalian, boleh jadi kita bisa termasuk orang-orang yang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan kekufuran ataupun melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini adalah dua perangkap syaitan yang paling normal dan yang paling umum jamaah sekalian. Namun ya kita mesti faham juga bahwasanya dalam sebuah hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya inna syaitana laqad aisa an yu'bada fi jaziratil Arab. Kata Nabi SAW, syaitan itu, iblis itu jamaah sekalian sudah merasa berputus asa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan atau iblis telah berputus asa untuk disembah di jazirah Arab. Mengapa jamaah sekalian? Karena ilmu telah tersebar, Nabi Muhammad telah diutus, Al-Quran telah diturunkan, maka dakwah Nabi SAW sudah tersebar kemana-mana ke seluruh jazirah Arab, dan telah berhasil Nabi kita Muhammad SAW mengislamkan seluruh jazirah Arab. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan, iblis sudah merasa berputus asa untuk disembah di jazirah Arab. Artinya tidak ada lagi orang yang menyembah berhala, tidak lagi orang yang menyembah kepada Lat, Manat, Uzza, Hubal dan sebagainya. Namun jamaah sekalian, apa kata Nabi SAW? Namun iblis tidak pernah berputus asa untuk melakukan takhrish fima bainahum. Takhrish jamaah sekalian artinya memunculkan perselisihan, percekcokan di antara sesama umat Islam. Nah, dan itulah yang dimanfaatkan oleh iblis, itu yang dimanfaatkan oleh syaitan. Dan ini sejalan dengan doa Nabi SAW. Doa Nabi SAW, beliau mengatakan sesungguhnya saya berdoa kepada Allah SWT dengan 3 doa. 2 doa dikabulkan dan 1 doa tidak dikabulkan. Doa yang pertama kata Nabi SAW, saya berdoa kepada Allah agar Allah tidak menurunkan musibah, karithah atau bencana alam yang membinasakan seluruh umat beliau. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun bencana jamaah sekalian, jadi tenang saja, tenang saja. Selama orang itu beriman jamaah sekalian, maka dicatat sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya mereka di dalam musibah tersebut. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi bahwa umat Islam tidak akan pernah habis dan binasa jamaah sekalian sampai hari kiamat disebabkan karena tangan musuh-musuh mereka. Itu tidak akan ada ceritanya. Kita ingat jamaah sekalian bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, di Suria dan sebagainya. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak akan pernah menghabiskan. Akan selalu muncul orang-orang yang baru, bahkan barangkali dari tubuh mereka sendiri, orang-orang kafir sendiri yang akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya masuk Islam. Namun doa yang ketiga ini yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, saya berdoa kepada Allah SWT agar tidak menjadikan sebab kebinasaan umat saya disebabkan karena ulah tangan mereka sendiri. Namun itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Karena ternyata jalan kebinasaan umat Islam jamaah sekalian adalah disebabkan karena mereka sendiri, ulah tangan mereka sendiri. Dan itu disebabkan karena takhrish yang dilakukan oleh musuh kita, yaitu iblis, yaitu syaitan, yang memunculkan perselisihan, perbedaan dan seterusnya. Ini tentu saja jamaah sekalian disebabkan karena yang pertama adalah lemahnya nilai-nilai keilmuan dan nilai-nilai keimanan di antara sesama umat Islam. Olehnya itu, di antara pintu-pintu syaitan yang akan dibuka oleh syaitan secara khusus ketika musibah itu datang jamaah sekalian, selain daripada pintu kekufuran, bid'ah dan amalan-amalan yang zahir yang nampak,
Yang pertama jamaah sekalian, syaitan akan menyusupkan ke dalam hati dan fikiran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak adil dengan ketetapan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, padahal kita adalah ahlu ta'ah, kita selalu beribadah kepada Allah, kita selalu melaksanakan ibadah salat, kita berpuasa, kita berinfak dan bersedekah. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang begitu berat? Mengapa Allah Subhanahu wa taala harus menurunkan musibah yang begitu berat? Maka salah satu di antara cara syaitan untuk menggelincirkan kita jamaah sekalian adalah meyakinkan kita bahwa ini ada yang salah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak maha hakim, tidak maha bijaksana. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah yang begitu besar, yang begitu berat, di saat yang sama musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka hidup dengan penuh kebahagiaan dalam kehidupan. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu yang benar, ilmu syar'i yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, seseorang bisa tergelincir. Dan begitu banyak orang-orang yang akhirnya ketika diberikan musibah jamaah sekalian, ketika diberikan ujian yang sangat berat dalam kehidupannya, akhirnya dia lepas kontrol. Dia akhirnya menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk hal yang sepele dan untuk hal yang kecil, jamaah sekalian. Tahu jamaah sekalian, saya pernah menonton sebuah film. Film itu sempat viral di masanya jamaah sekalian. Film, mohon maaf saya sebutkan, film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahu ya? Ada yang pernah nonton itu ya? Artis yang berperan sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa? Sebelumnya adalah seorang muslim, lahir dari keluarga Islam, lahir dari keluarga pesantren. Namun subhanallah, bahkan setelah memainkan peran sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya dia murtad dan keluar dari agama Islam, dan sekarang tidak meyakini adanya ketuhanan. Dia tidak lagi mempercayai adanya sistem ketuhanan, atau dalam tanda petik jamaah sekalian sudah berkeyakinan ateisme, tidak percaya dengan yang namanya Tuhan. Dia mengatakan dalam salah satu interview jamaah sekalian, dia mengatakan, ini contoh kecil saja jamaah sekalian, bahwa ada orang yang ketika diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap bahwa dirinya, saya ini tidak pantas diuji, saya ini terlalu mulia untuk diuji, saya ini terlalu mulia untuk diberikan musibah. Anggapannya seperti itu jamaah sekalian. Ketika ditanya, kenapa anda keluar dari agama Islam? Dia mengatakan, kalau seandainya ada orang non muslim, ada orang kafir yang melakukan begitu banyak perbuatan kebaikan, dia berinfak, dia bersedekah, dia membangun sekolah, dia membangun panti dan sebagainya, kemudian dia meninggal dunia, akan kemana kehidupan akhiratnya? Apakah ke surga atau ke neraka? Dalam agama kita jelas dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kan dia tidak memiliki kunci untuk masuk ke dalam surga, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata dia, inilah salah satu di antara contoh ketidakadilan agama Islam. Kenapa ada orang yang berbuat baik dalam kehidupannya meskipun dia tidak memiliki kunci masuk surga itu jamaah sekalian, kenapa dia harus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala padahal dia begitu banyak berbuat kebaikan? Dia lupa jamaah sekalian, dan dia barangkali tidak mengetahui bahwasanya ternyata orang-orang yang berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia ini dari kalangan orang-orang non muslim, orang-orang kafir, para ulama kita menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya dalam kehidupan dunia, akan diberikan balasan yang setimpal untuk mereka. Kalau mereka tetap miskin jamaah sekalian dan tidak diberikan kekayaan, maka paling minimal Allah Subhanahu wa taala akan menyimpankan bagi dia penyebutan kebaikan untuk namanya setelah dia meninggal dunia. Saya kasih contoh, orang-orang kafir jamaah sekalian yang sudah mendapatkan penemuan yang kita lihat sekarang ini, itu kan mereka orang-orang yang telah melakukan kebaikan kepada kesejahteraan umat manusia. Mohon maaf, Thomas Alva Edison jamaah sekalian, yang menurut informasi sebenarnya bukan dia yang menemukan lampu jamaah sekalian. Sebenarnya bukan dia yang menemukan lampu. Namun tersebarlah di antara kita, anak-anak kita dan orang-orang sebelum kita, bahwa yang menemukan lampu yang kita gunakan saat sekarang ini adalah Thomas Alva Edison. Bukankah itu adalah nikmat? Bukankah itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah balasan bagi mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan bagian duniawi yang banyak dalam kehidupan mereka jamaah sekalian, artinya mereka tetap miskin, tapi mereka banyak berbuat kebaikan kepada umat manusia, maka paling minimal nama mereka akan dikenang oleh umat manusia. Dan itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Nah, dia lupa jamaah sekalian bahwa ternyata pintu untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala cuma satu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat.
Begitu banyak orang yang melakukan kebaikan jemaah sekalian, kebaikan itu kata Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami kumpulkan dan kami datangkan semua amalan kebaikan mereka, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut sebagai debu yang berterbangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu di antara pintu syaitan yang akan dimasuki kepada anak cucu Adam ketika musibah itu turun adalah bahwa mereka akan diuji, mereka akan diajak jamaah sekalian untuk memikirkan bahwa musibah ini adalah salah satu di antara tanda ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin kita coba memahami jamaah sekalian bahwa semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang telah ditetapkan presisi dan pasti, tidak akan mungkin melenceng sedikit pun dari jalan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui atau tidak mengetahui apa hikmahnya jamaah sekalian, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memiliki hikmah luar biasa. Kita faham atau tidak faham jamaah sekalian, akan selalu ada hikmah meskipun itu belum terbuka bagi kita. Dan kalau seandainya kita mau merenung jamaah sekalian, barangkali ada begitu banyak hal-hal yang sebenarnya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah-hikmah tersebut atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Cuman kita yang terlalu lalai jamaah sekalian untuk menyadari hal tersebut. Terkadang kita sakit, terkadang ditimpa musibah, terkadang kehilangan ini dan itu. Dalam beberapa hari kita belum menemukan apa sebabnya, kenapa saya mengalami yang seperti ini, kenapa Allah memberikan ujian yang seperti ini. Namun ternyata kita tidak tahu jamaah sekalian, lewat beberapa bulan, lewat bertahun-tahun, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hikmah tersebut. Meskipun kita tidak sadar bahwa ternyata kenapa kita mendapatkan kebaikan yang ada beberapa tahun berikutnya jamaah sekalian, salah satu sebabnya barangkali adalah karena kita pernah ditimpa musibah beberapa tahun yang lalu. Makanya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah ta'ala wa fakka asrahu, beliau mengatakan boleh jadi ada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat banyak, tidak satu pun di antara doa tersebut yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak pada hari kiamat jamaah sekalian, kelak pada hari kiamat, orang-orang yang tadinya berdoa kepada Allah dan dikabulkan semua permintaan dan doanya jamaah sekalian, mereka akan merasa cemburu dan merasa iri hati kepada mereka yang sekian tahun mereka berdoa namun tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata jamaah sekalian selalu ada hikmah, selalu ada hikmah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, seseorang ketika dia berdoa kepada Allah, kemungkinannya cuma ada 3. Yang pertama, diberikan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terjadi kepada sebagian umat Islam. Yang kedua jamaah sekalian, Allah tidak kabulkan doa kita pada saat itu juga, namun Allah Subhanahu wa taala palingkan sebuah musibah yang serupa dan mirip dengan apa yang kita doakan kepada Allah. Dan yang ketiga ternyata inilah yang paling utama, dan inilah yang kata para ulama kita, umat manusia kelak pada hari kiamat akan mengharap-harapkan seandainya mereka bisa kembali dalam kehidupan dunia, dan mereka berharap seandainya tidak ada satupun doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata jamaah sekalian, disimpankannya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan pada saat itu juga, dan tidak dipalingkan musibah dari kita. Artinya musibah tetap mengenai kita jamaah sekalian, tapi kalau kita bersabar ternyata Allah Subhanahu wa taala menyimpankan ganjaran pahala yang begitu besar. Dan ketika datang seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa ganjaran pahala yang sangat besar, dikatakan kepadanya, inilah ganjaran pahala yang saya berikan kepadamu, yang saya simpankan untukmu, karena engkau dahulu pernah berdoa kepada saya dan saya tidak kabulkan, dan saya tetap memberikan musibah kepadamu, lantas kemudian kamu bersabar di jalan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, di antara pintu syaitan yang bisa dimasuki oleh syaitan untuk masuk dalam kehidupan orang-orang yang tertimpa musibah jamaah sekalian adalah mengajak dan mengajak mereka serta merasuki mereka untuk tidak bersabar dan justru berkeluh kesah serta merasa berputus asa di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak pelajaran-pelajaran jamaah sekalian melalui kisah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul sebagai asyaddun nasi balaan al-anbiya, kata Nabi SAW. Orang yang paling berat ujiannya dan balaannya, musibahnya adalah para nabi dan rasul. Dan subhanallah, dari sekian banyak, dari 25 nabi, kisah nabi-nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran jamaah sekalian, seakan-akan semuanya ingin memberikan pesan dalam kehidupan mereka kepada orang-orang yang hidup di belakangan seperti kita ini. Nabi Adam alaihissalam jamaah sekalian berpesan kepada kita dengan doa seperti apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagi mereka orang-orang yang melakukan kesalahan, maka ini pesan Nabi Adam alaihissalam jamaah sekalian. Siapapun yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, maka inilah pesannya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagi siapapun orang yang selalu dimusuhi oleh masyarakatnya sendiri, selalu dibenci oleh masyarakatnya sendiri, selalu disakiti dan dizalimi oleh masyarakatnya sendiri, maka ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun, ternyata dengan penuh kesabaran Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan keluar bagi beliau. Bagi orang-orang yang ditimpa penyakit musibah jamaah sekalian, ada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ada doa Nabi Ayub alaihissalam yang beliau ajarkan kepada kita semua jamaah sekalian. Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin, kata Nabi Ayub alaihissalam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya ini diberikan ujian dengan penyakit seperti ini. Engkau berikan ujian seperti ini. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dari semua orang-orang yang maha pengasih. Nabi Ayub alaihissalam tidak berdoa jamaah sekalian, beda dengan kita. Kalau kita barangkali sudah setinggi langit, mungkin tangan kita menengadah jamaah sekalian, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doanya Nabi Ayub alaihissalam, beliau tidak berdoa ya Allah sembuhkan saya. Dan subhanallah, kalau kita melihat bagaimana doa para nabi dan rasul jamaah sekalian, mereka itu tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya. Nah, makanya itu juga dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seseorang akan senantiasa dikabulkan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia meyakini doa tersebut. Kalau dia yakin jamaah sekalian, ini problemnya karena sebagian orang ketika dia berdoa, dia menganggap di dalam dirinya kayaknya sudah terlalu besar ini, tidak mungkin kayaknya. Tidak mungkin, mustahil kayaknya. Ada orang yang berbuat dosa jamaah sekalian, dia mengatakan mustahil Allah mengampuni saya. Mustahil Allah, tidak ada yang mustahil jamaah sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Sebesar apapun kesalahan kita, maka rahmat Allah jauh lebih besar. Sebesar apapun kesalahan kita, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Sebesar apapun masalah kita jamaah sekalian, jalan keluarnya tepat ada di samping masalah tersebut. Nah, tidak mungkin ada masalah kemudian tidak diciptakan jalan keluarnya, selalu pasti ada solusinya. Innamal usri yusran, innamal usri yusra. Nah, bersama satu kesulitan ada dua kemudahan jamaah sekalian. Diapit oleh dua kemudahan. Ternyata dalam kondisi kita sementara sakit, diberi musibah, cobaan, ujian, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Bagi orang-orang yang sulit untuk bersabar, bagi orang-orang yang sulit untuk menjaga nilai kesabaran yang dalam dirinya jamaah sekalian, saya kasih berikan ilustrasi jamaah sekalian. Kalau seandainya ada di antara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian penyakit saja jamaah sekalian, simpel saja. Tidak usah kita berikan contoh seperti saudara-saudara kita di Sumatera dan sebagainya. Tapi coba kita sakit diare. Nah, semua barangkali pernah sakit diare di sini, semuanya pernah mengalami. Itu nama sakit jamaah sekalian, sakit betul. Bahkan sebagian barangkali harus ada yang dilarikan ke rumah sakit, masuk UGD dan sebagainya, karena sudah dehidrasi kan, sudah kehabisan cairan jamaah sekalian, cairan keluar dari mulut, cairan keluar dari belakang dan seterusnya. Subhanallah jamaah sekalian, kalau orang tidak sabar dengan ujian, ini kan ujian namanya. Ini penyakit, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, kalau orang tidak faham dengan konsep ujian yang Allah berikan kepada umat manusia dan bagaimana tubuh yang Allah ciptakan ini begitu sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali jamaah sekalian. Bahkan orang yang tidak menjaga makan, minum dan istirahatnya, dia masih bisa bertahan selama puluhan hari, selama berbulan-bulan, sampai akhirnya nanti dia jatuh juga. Kan seperti itu.
Nah, orang yang tidak jaga, jangan bandingkan jamaah sekalian seperti, mohon maaf, adik Rai misalnya yang jaga makannya, jaga minumnya dan sebagainya. Itu kan ya kita acungi jempol jamaah sekalian. Tapi kalau ada di antara kita yang dia mau makan, dia tidak makan, dia perhatikan makanannya, dia mau makan seperti, mohon maaf, saudara-saudara kita di India misalnya, ya kan, sebagian daerah itu kan makanannya luar biasa, ya. Dan sebagian ada yang air kotor dan sebagainya bercampur semua ya jamaah sekalian. Tapi mereka besar-besar juga badannya, kuat-kuat juga pergi bekerja jamaah sekalian. Tapi semua kalau orang tidak memperhatikan makan, minum dan istirahat, nanti pasti akan ada masanya akan tumbang juga, akan jatuh juga. Tapi coba perhatikan masa sampai dia tumbang itu jamaah sekalian berapa hari itu karena kesempurnaan tubuh yang Allah ciptakan bagi kita. Nah, coba kita renungi jamaah sekalian. Kalau seandainya penyakit diare itu tidak ada, apa sebenarnya penyakit diare itu jamaah sekalian? Salah satu sebab utama penyakit diare termasuk juga penyakit tipes kan sebenarnya. Tipes itu kan sebenarnya karena persoalan pencernaan sebenarnya, konsumsi yang tidak baik, makanan yang berbakteri, virus dan sebagainya masuk ke dalam tubuh jamaah sekalian, akhirnya menggeronggoti lambung kita, usus kita dan seterusnya, maka muncullah penyakit tersebut. Subhanallah, kalau kita ingin menyadari jamaah sekalian, sebenarnya ketika kita mengalami penyakit diare itu atau tipes itu jamaah sekalian, ini kan sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang salah di dalam tubuhmu itu. Baru saja kamu mengkonsumsi makanan yang tidak baik untuk tubuhmu dan tubuh merespon itu jamaah sekalian. Tubuh merespon konsumsi yang tidak baik tersebut. Ketika makanan itu tidak baik jamaah sekalian masuk ke dalam tubuh kita, lambung langsung memberikan respon. Dia menganggap bahwa oh ini musuh bahaya ini. Tidak boleh bercokol lama di dalam tubuh kita ini. Kalau seandainya dia lama bercokol dalam tubuh kita, maka akan merusak sistem yang lain. Coba bayangkan. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Tubuh lambung kemudian mengeluarkan enzim penghancurnya lebih banyak dibandingkan biasanya. Akhirnya terjadilah proses diare itu. Supaya apa? Makanan yang tadinya tidak baik untuk tubuh kita jamaah sekalian dikeluarkan secepat mungkin. Itulah yang disebut sebagai proses diare. Kalau seandainya jamaah sekalian, ya meskipun memang orang diare itu mesti sakit jamaah sekalian, mesti sakit, tapi sakit yang kita rasakan pada saat itu sehari, 2 hari, 3 hari itu jauh lebih baik dibandingkan makanan-makanan yang buruk dan tidak sehat itu masuk ke dalam tubuh dan dibiarkan di dalam tubuh, bercokol dalam tubuh, barangkali kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan sakit diare yang kita rasakan. Contoh yang lain jamaah sekalian, saudara-saudara kita di Sumatera, mohon maaf, kita lihat kan itu batang-batang pohon kayu itu jamaah sekalian diseret oleh arus air sungai itu dan seterusnya. Coba bayangkan jamaah sekalian, bayangkan, kita berpikir-pikir saja, berandai-andai saja, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mendatangkan musibah banjir bandang tersebut jamaah sekalian, kira-kira apa yang terjadi 2 tahun, 3 tahun, 4 atau 5 tahun berikutnya? Kalau seandainya tidak ada musibah ini jamaah sekalian, barangkali habis itu aja jamaah sekalian, bisa habis itu aja jamaah sekalian, karena penambangan liar akan terus terjadi, pengikisan, erosi dan sebagainya dan seterusnya akan terjadi semua itu karena tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dibayangkan jamaah sekalian, sama dengan tubuh kita, makanan yang buruk itu terus masuk ke dalam tubuh kita tanpa ada respon dari tubuh kita, tidak ada diare, tidak ada muntah dan sebagainya, padahal itu makanan buruk. Terus masuk selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, makan yang buruk. Kira-kira apa yang terjadi? Barangkali seharusnya kita bisa hidup 100 tahun, jadi 20 tahun jamaah sekalian. Nah, saudara-saudara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sakit gula. Ada salah seorang ustadz kita, teman halaqah tarbiyah saya jamaah sekalian. Sebelumnya Masya Allah, apapun silahkan mau masuk, gorengan apa dan sebagainya, masuk semua jamaah sekalian. Subhanallah, Allah takdirkan beliau jamaah sekalian luka di salah satu tubuh beliau dan tidak sembuh-sembuh selama beberapa bulan. Ternyata dicek jamaah sekalian sakit gula basah. Nah, sekarang kehidupannya jauh lebih baik. Nasi sudah mulai dikurangi jamaah sekalian, pokoknya konsumsi gula-gula sudah mulai, dan dia mengatakan, Ustaz ini mengatakan, alhamdulillah saya merasa jauh lebih sehat jamaah sekalian. Meskipun tentu harus dengan menjaga pola makan dan pola hidup jauh lebih baik. Nah, ternyata jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan ujian, cobaan. Salah satu di antaranya adalah supaya kita merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita berbuat jauh lebih baik setelahnya. Karena kita melakukan kesalahan dan kita harus memperbaiki kesalahan tersebut. Saya teringat lagi jamaah sekalian dengan kisah Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jamaah sekalian, suatu ketika Nabi SAW dipanggil, "Ya Rasulullah, telah wafat Abdullah bin Ubay bin Salul." Siapa itu Abdullah bin Ubay bin Salul? Rasul munafik, pemimpin orang-orang munafik di kota Madinah. Ketika dia mati, jamaah sekalian, ketika dia meninggal, siapa yang mensolatkan jenazahnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kemudian beliau berdiri di hadapan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang kafir, ini orang munafik, dan inilah orang yang paling banyak melakukan keburukan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk kepada istri Nabi SAW, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang terjadi, jamaah sekalian? Nabi SAW berdiri di hadapan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul dan ingin mengangkat kedua tangan beliau. Allah, tiba-tiba Umar datang di hadapan Nabi SAW. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, atusolli ala hadal munafik?" Ya Rasulullah, Anda mau salatkan jenazahnya ini orang munafik. Ini orang munafik ini. Inilah ular yang paling berbisa ini di tengah-tengah kita ini. Inilah orang yang paling buruk, jamaah sekalian, kata Umar bin Khattab. Atusolli ala hadal munafik? Engkau mau salatkan jenazahnya orang munafik. Karena kalau Nabi mensalatkan sebuah jenazah, jamaah sekalian, itu berarti Nabi akan mendoakan surga bagi orang tersebut. Itu berarti Nabi akan mendoakan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fur wa akrim nuzul. Itu kan doa, jamaah sekalian. Dan kalau Nabi SAW berdoa kepada seseorang, maka itu berarti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Maka Umar bin Khattab menganggap bahwa ini tidak cocok ini, jamaah sekalian, karena ini orang munafik, orang kafir, orang yang paling banyak dosanya kepada Nabi SAW dan kepada umat Islam. Tapi kok mau disolatkan jenazahnya, jamaah sekalian? Nah, maka Nabi SAW mengatakan, "Ilaika anni ya Umar." Jangan kau halangi saya, wahai Umar. Dihalangi lagi oleh Umar bin Khattab. Seakan-akan Umar bin Khattab tidak ridho, jamaah sekalian. Tapi ini, mohon maaf, ini Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diwahyukan. Jelas ya? Orang yang mendapatkan wahyu, Nabi dan Rasul. Sedangkan ini Umar bin Khattab adalah orang yang mulham. Mulham itu artinya orang yang diilhamkan. Kata Nabi SAW, setiap umat mulhamun, ada orang-orang yang diilhamkan. Wa mulhamu hadhil ummah, dan orang yang diilhamkan dari umat saya adalah Umar bin Khattab. Nah, makanya syariat, beberapa syariat Islam, jamaah sekalian, itu turun melalui ilham yang diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda mau salatkan ini orang munafik?" Kata Nabi SAW, "Ilaika anni ya Umar." Jangan halangi saya, wahai Umar. Diingatkan lagi oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum." Engkau minta ampunkan kepada orang-orang kafir ini atau engkau tidak ampunkan. Kalau kau minta ampunkan sebanyak 70 kali untuk orang-orang munafik ini, Allah tidak akan pernah ampunkan. Saya mau tanya jamaah sekalian, kira-kira siapa yang benar ini? Nabi Muhammad atau Umar bin Khattab? Berdasarkan ayat itu. Berdasarkan ayat itu, Umar bin Khattab yang benar, jamaah sekalian. Yang benar adalah Umar. Tidak boleh memang mensolatkan jenazahnya orang kafir. Ini orang kafir ini yang mau disolatkan. Kata Allah SWT, kau minta ampunkan atau kau tidak minta ampunkan. Seandainya kau minta ampunkan kepada Allah untuk orang-orang munafik ini 70 kali kau minta ampunkan, maka Allah tidak akan pernah ampunkan. Jelas ya? Itu berarti kebenaran bersama siapa? Bersama Umar sebenarnya, dan bukan bersama Nabi SAW. Cuma apa kata Nabi SAW? "Ya Umar, wahai Umar, ketahuilah, lau anni a'lamu anna Allah sayaghfiru hadzal rajul idza astaghfartu lahum aktsar min 70 marrah lastaghfartu lahu." Wahai Umar, seandainya saya mengetahui bahwa Allah akan mengampuni dosanya ini orang munafik ini, seandainya saya minta ampunkan untuk dia lebih dari 70 kali, maka saya akan minta ampunkan untuk dia lebih dari 70 kali. Ternyata jamaah sekalian, memang betul momen ini yang benar adalah bersama Umar bin Khattab. Sebagaimana kisah yang sebelum, jamaah sekalian, ketika terjadi peperangan Badar, yang benar bersama Umar bin Khattab. Tapi Nabi SAW menunjukkan betapa kasih sayangnya beliau kepada umat manusia, bahwa beliau ingin menunjukkan, saya adalah Nabiur Rahmah, saya kasih sayang kepada kalian. Kalian melakukan banyak kesalahan, saya ingin minta ampunkan kepada kalian, dan saya ingin kita sama-sama semuanya masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi ternyata jamaah sekalian, apa yang terjadi? Beberapa ayat setelahnya diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri." Ternyata turun ayat, jamaah sekalian, membenarkan siapa? Bukan Nabi SAW, membenarkan Umar bin Khattab. Allah mengatakan, "Jangan kau solatkan lagi salah seorang di antara mereka orang-orang munafik yang meninggal, dan jangan kau berdiri di atas kuburannya." Nah, itu teguran kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW, jamaah sekalian. Tapi coba, saya mau sampai pada titik ini, jamaah sekalian.
Setelah Nabi kita Muhammad SAW wafat, jamaah sekalian, Umar bin Khattab masih hidup setelah itu. Apa kata Umar? Dalam sebuah riwayat yang sahih beliau mengatakan, maziltu a'malu a'malan li kalimatin qultuha amama Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengatakan, sampai detik ini, sampai saya mengucapkan perkataan ini, maziltu a'malu a'malan, saya masih tetap melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, karena satu perkataan yang saya dahulu katakan di hadapan Nabi SAW. Dan perkataan itu ketika ditanya kepada Umar adalah perkataan beliau kepada Nabi SAW di hadapan Nabi langsung, atusolli ala hadal munafik ya Rasulullah, apakah engkau mensolatkan jenazahnya ini orang munafik? Nah, itu seakan-akan Umar bin Khattab ini i'tirad kepada Nabi SAW, ingin melawan Nabi SAW. Dan menurut Umar bin Khattab itu adalah musibah yang paling besar. Ketika ada seorang umat yang tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita masuk Islam, tidak bisa kita masuk surga, jamaah sekalian, dan tidak bisa kita selamat dari kekufuran, kemunafikan, dan dari neraka Allah kecuali kalau ada Nabi kita Muhammad SAW. Umar bin Khattab menganggap bahwa perkataan yang saya katakan di hadapan Nabi SAW itulah musibah yang paling besar. Dan kata beliau, maziltu a'malu a'malan, saya masih terus melakukan amalan soleh. Mudah-mudahan amalan soleh inilah yang akan mengikis dosa dan kesalahan yang pernah saya dahulu katakan kepada Nabi SAW tersebut. Ternyata jemaah sekalian, kita punya kesalahan, kita punya dosa, kita punya berbagai macam perbuatan keburukan-keburukan. Ketika datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, datang teguran, datang ujian, maka jalan keluarnya adalah dengan melakukan amal soleh. Salah satu di antara amal soleh tersebut adalah dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala inda sadmatil ula. Nah, ini hal yang paling beratnya jamaah sekalian, karena ternyata penilaian kepada kesabaran ketika turunnya dan datangnya musibah itu bukan setelah lewat berhari-hari. Meskipun akan datang ujian yang berikutnya, akan datang ujian yang lain, tapi ketika musibah itu datang, musibah itu turun, kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula, kesabaran itu hamba akan dinilai sebagai orang yang bersabar ketika pertama kali musibah itu sampai kepada kita. Makanya saya tutup jamaah sekalian, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW bersama beberapa orang sahabat pernah lewat di sebuah kuburan. Nabi SAW melihat ada seorang ibu-ibu meninggal anaknya, ditangisi anaknya jamaah sekalian. Wah, meraung-raung, menangis-nangis sejadi-jadinya. Itu kan bagian daripada musibah, tapi dia tidak bisa bersabar. Maka Nabi SAW datang kepada ibu tersebut dan mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tapi subhanallah, wanita ini mengatakan, wa ma baluki min musibati, apa urusanmu dengan musibah saya? Nah, ini ibu-ibu jamaah sekalian, ini kayaknya cikal bakalnya emak-emak yang hebat ini belakangan ini jamaah sekalian, yang wesir ke kanan belok kiri, wesir ke kiri belok kanan. Pas ditanya, kenapa kita belok kiri wesir kanan? Ya karena saya mau belok kiri, makanya saya wesir kanan supaya kita ambil kanan, karena saya mau belok kiri ini. Ternyata wanita itu jamaah sekalian wanita mukminah, dia beriman, dia pengikut Nabi SAW, muslimah, tapi ketika dinasihati sama Nabi SAW, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabar. Wanita itu mengatakan, wa ma baluki min musibah, apa tong urusanmu sama musibah saya? Ini musibah saya, biar tong saya yang urus sendiri. Maka Nabi SAW pergi dan meninggalkan wanita tersebut. Datang beberapa orang sahabat, langsung ditegur itu perempuan, itu ibu. Dia mengatakan, wahai ummah, wahai ibu, Anda tahu tidak siapa yang barusan bicara ini? Itulah Rasulullah SAW yang menasihati Anda supaya bertakwa kepada Allah, bersabar ketika diturunkan musibah. Makanya ternyata wanita ini, ibu ini jamaah sekalian, dia tidak tahu bahwa inilah Rasulullah SAW. Akhirnya dia meninggalkan kuburan anaknya, kemudian datang ke rumah Nabi SAW. Dikiranya oleh wanita ini jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu adalah orang yang banyak pasukannya. Dikiranya rumah Nabi Muhammad itu istana megah dan sebagainya, banyak penjaganya, ya mirip-mirip istana negara lah, ya, banyak polisinya, banyak tentaranya. Ternyata ketika dia datang ke rumah Nabi SAW, ditunjukkan oleh salah seorang sahabat, ma wajadat inda babihi bawaban, ternyata satu orang pun pengawas penjaga tidak ada sama sekali.
Tidak ada yang jaga Nabi SAW. Nah, akhirnya dia masuk bertemu, minta izin kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya minta maaf tadi karena terlalu keras tadi perkataanku, kasihan. Saya tidak tahu, ternyata kita lah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu dinilai oleh Allah SWT ketika pertama kali musibah itu datang. Nah, subhanallah, ternyata saya mau tanya, siapa yang mau diceritakan Nabi SAW ini jamaah sekalian? Apakah Nabi mau mengatakan tentang si wanita ini atau Nabi sendiri? Sebenarnya Nabi sendiri jamaah sekalian, karena ketika Nabi SAW berkata dan memberikan nasihat, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah wahai saudariku, itu kan langsung dicemooh, dicela-cela dan seterusnya, diusir oleh wanita tersebut. Itu kan bagian daripada ujian jamaah sekalian. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW? Apakah Nabi membalas, saya ini Nabi Muhammad ini yang macam-macam? Tapi ternyata Nabi bersabar dan beliau diam jamaah sekalian, dan beliau pulang ke rumah beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata Nabi sudah sampai pada tingkatan tersebut, bahwa ketika datang musibah, datang ujian, datang cobaan, terbuka pintu-pintu syaitan, maka langsung bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga jamaah sekalian pelajaran bagi kita. Ini kan semuanya berkeluarga ya. Sudah ada istrinya semua kan? Kecuali anak muda barangkali sudah punya keluarga. Ini saya kasih pelajaran ya. Kalau berdebat dengan istri pokoknya diam saja. Itulah jalan keluar yang paling bagus. Jadi kalau berdebat lagi cekcok dari isi, pokoknya diam saja. Bahkan kalau kita yang benar 100%, dia salah 100% jamaah sekalian, kita mengatakan memang kita yang paling betul dan saya salah betul ini, saya minta maaf, maafkan saya dan seterusnya, atau diam, tutup mulut, jangan dibalas jamaah sekalian, karena kapan dibalas pasti dibalas juga. Kalau sudah dibalas keluar 20 tahun yang lalu, pokoknya sudah habis. Kalau sudah keluar pokoknya, itu, dan itu adalah bagian daripada ujian dan musibah yang Allah berikan kepada umat manusia. Nah, subhanallah. Ternyata jamaah sekalian, pintu-pintu syaitan sangat banyak. Salah satu di antara pintu tersebut adalah ketika musibah datang. Maka berhati-hati jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dari pintu-pintu syaitan yang bisa terbuka ketika musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.